Atau karena udah di-record kita langsung aja dok ya. Baik dok, selamat siang, selamat sore semuanya dok. Perkenalkan saya Dianisi Anggraini ya dok, menjadi fasil untuk kelompok satu pada hari ini. Kelompok satu ini berarti dari Regio satu ya dok ya? Dari Aceh ya dok ya? Ya Atau ada dok, Ya dok, gabungan dok? benar. gabungan sama Hmm, Kepri dok. Oke, ya baik. Dan Saya dari Riau dok. Oke, jadi Aceh, Riau, dan Kepri ya dok ya? Ya baik dok, sesama orang Sumatera berarti saya dari Lampung dok. Ya, baik. Sore hari ini kita akan diskusi ya dok ya mengenai etik dalam konferensi keluarga gitu ya dok ya judulnya. Untuk peserta sendiri sudah di-share belum ya dok ya? Apa namanya untuk panduan diskusi sore ini? Sudah dok? Sudah, oke baik. Jadi kita role play gitu ya dok ya ceritanya ya? Ya Iya dok. kita bermain peran ya dok ya sore hari ini. Jadi untuk sore hari ini kita akan role play atau bermain peran ya, ya, mengenai ya bagaimana dilema etik atau etik dalam penyelenggaraan konferensi keluarga ya, family conference-nya. Oke, dalam bermain peran ini kan sudah ditentukan nih dok, nanti skenario-nya sudah ada, kemudian kira-kira perannya apa aja gitu ya dok ya. Ada berapa peran ya ini? Ada 8 peran ya dok ya sebenarnya. Nah nanti Ada mungkin delapan dok. ya mungkin nanti bisa ada yang mendobel dok. Jadi yang pertama itu perannya sebagai dokter keluarganya gitu ya dok ya, sebagai moderator diskusi dalam family conference ini. Kemudian ada dokter spesialis penyakit dalam atau kardiologi atau neurologi. Nah ini kan satu nih berarti bisa duanya di sini dok. Ada dokter penyakit dalamnya, mungkin ada dokter kardiologinya sama neurologinya. Jadi pas tuh 10 orang. Kemudian ada perawat yang merawat pasien, kemudian ada pasiennya, Bapak B ya dok ya. Kemudian ada istri dari pasien, kemudian ada anak pertamanya, kemudian ada anak keduanya, dan ada psikolog klinisnya gitu ya dok ya. Itu yang apa berdasarkan panduan kita. Nah jadi sudah dibaca dok atau kita perlu baca dulu atau bagaimana? Mau langsung bermain peran? Saya bacakan skenario-nya dok. Boleh, boleh. Jadi nanti Eh, setelah itu tinggal ditentukan nanti bermain perannya siapa menjadi siapa gitu ya, Dok ya. Bapak B, 70 tahun, memiliki riwayat diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, dan stroke yang menyebabkan kelemahan di sisi kiri tubuhnya. Dalam setahun terakhir, ia mengalami beberapa kali kelemahan di sisi Dalam setahun terakhir, ia mengalami beberapa kali perawatan di rumah sakit karena komplikasi DM dan PJK. Kondisinya semakin menurun dengan gejala disfagia, kesulitan menelan, cekukan terus-menerus, sering sesak nafas, dan kesadaran yang sering berfluktuasi. Situasinya, dokter spesialis kedokteran keluarga yang merawatnya melihat perlunya pertemuan dengan keluarga untuk membahas perencanaan perawatan. Selanjutnya ada dua pilihan utama, yaitu melanjutkan terapi agresif, pemasangan selang NGT, ventilator jika diperlukan, atau tindakan invasif lainnya. Yang kedua, fokus pada perawatan paliatif untuk menjaga kenyamanan pasien, tanpa tindakan invasif yang memperpanjang penderita. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara anggota keluarga terkait keputusan perawatan terbaik. Jadi di sini siapa yang memainkan peran sebagai ada 8 peran. Iya dok, ada 8 peran tadi ya dok, tapi di peran kedua itu ada 3 orang bisa di situ dok. Ada dokter penyakit dalamnya, dokter Ya, neurologi atau dokter jantungnya dok ya. Jadi total pas tuh 10. dok. Iya, jadi pas total 10. Silakan dok dibagi perannya dok. Sebenarnya sambil nyontek skenario nggak apa-apa dok, silakan. Dokter apa saya anak perempuan aja anak kedua sesuai dengan kenyataan anak kedua. Baik. Saya Jadi jadi sebagai istrinya aja dok. pasiennya mana dulu? Berarti tentuin pasiennya dulu ya. Pasangan-pasangan. Iya, Ah, Saya pasien jangan dok. pasiennya nggak apa-apa beda jenis kelamin gitu ya pura-pura aja boleh lah boleh. Jadi perawat aja dok. Nggak ada yang menjadi dokter keluarganya kayaknya. bingung. Belum yakin sama kapabilitas.
Ayo dok, lanjut dok. Pasien udah, istri pasien udah, anak kedua sudah. Pasien ini laki-laki ya dok ya? Iya laki-laki, makanya tadi Jadi saya bilang. apa-apa aja lah. Oh iya bapak Saya ada aja. dok, Oh ya dokter pasien. Mariaman, pasien atau Iya, dokter keluarga dok? Mariaman pasien aja dok. Oke baik. Pasien sudah, istri pasien sudah, anak kedua sudah. Tadi apa Kami tuh perawat ya dok psikologis ya? klinis aja, Iya, Dok. Dok. Psikologis klinis oke. Psikolog klinisnya sudah. Yang belum ini Makasih, dok, Bu. dokter keluarganya dok. Yang mana Saya dokter aja dok, dokter keluarganya? keluarganya. Nanti dokter bimbing Oke. ya. Iya, aman insya Allah dok. Dokter Rahma ya dok, sip. Ya, Nanti kan dokter itu sebagai moderator diskusi ya dok ya. Oke. ya. Udah tuh, kemudian siapa lagi dok? Dokter spesialis penyakit dalamnya, kardiolog sama neurologinya nih dok. Siapa nih dok? Wah berat ini. Berarti, karena yang laki cuma 2, kayaknya dokter jadi anak pertama yang laki-laki ya dok ya? Boleh. Ya, nah tuh berarti dokter udah aman nih. Tinggal perawat tadi sudah ya, perawat ya? Perawat sudah, berarti tinggal dokter spesialis penyakit dalam dok, neurologi sama penyakit jantung, dokter spesialis jantungnya siapa nih dok? Yang belum Boleh belum apa siapa? aja dok, asal ada contekannya. Soal di Yang panduan. Saya belum. neurologi, Dok. Oke, neurologi dokter Amsia. Oke. Kemudian dokter Mira apa dok? Mau penyakit dalam atau jantung dok? Saya penyakit dalam aja dok. Oke, berarti dokter jantung yang belum siapa tadi ya? Dokter Dokter Novi mungkin. dokter Novia. Iya Dokter saya Novia. dok. Iya dok. Oke, baik. Ya. Ya, kita langsung mulai ya dok ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan sudah dibacakan kasusnya. Jadi nanti kan dokter keluarganya itu akan membahas perawatan selanjutnya dok ya. Apakah pilihannya ada 2 tadi kan? Apakah melanjutkan terapi agresif ya, misalnya pasang NGT, ventilator bila diperlukan, atau tindakan-tindakan invasif lainnya. Kemudian pilihan keduanya atau ke perawatan paliatif aja gitu dok ya, tanpa tindakan-tindakan invasifnya. Tapi ya itu tadi akan memperpanjang penderitaan gitu ya, mungkin kesakitannya, quality of life-nya secara subjektif mungkin akan ada perubahan gitu. Nah, itu pilihannya. Kemudian nanti dimulai dengan sesi pembukaan oleh dokter keluarganya ya dokter keluarganya dokter Rahma ya. Jadi dokter Rahma akan membuka menceritakan dulu gitu ya dok bagaimana kondisinya dan pilihan-pilihannya seperti apa. Kemudian mungkin nanti akan ditambahkan kondisinya dengan dokter-dokter spesialis yang ada gitu ya, kondisi dari pasiennya dari sisi penyakit dalam seperti apa, neuro, kemudian jantungnya gitu ya. Nah, kemudian juga nanti bisa ditanya, artinya moderator itu atau dokter keluarganya boleh meminta saran dari semua peran-peran yang ada gitu dok. Prinsipnya kira-kira seperti itu ya dok ya. Oke, kalau jadi pasien itu tadi dokter Mariaman ya. Jadi kalau pasien itu misalnya masih bisa berbicara, boleh dok nanti kita menyampaikan keinginannya seperti apa. Jadi kita seperti yang disampaikan tadi berdasarkan 4 prinsip dasar kaidah bioetik tadi bahwa pasien itu kan punya hak otonomi ya dok ya, hak untuk menyatakan pendapatnya gitu. Jadi nanti dari sisi pasien juga silakan kalau ada keinginan-keinginannya. Jadi sebenarnya role play ini boleh berkembang sih dok, kan kita punya patokan misalnya seperti yang tadi disampaikan panduannya seperti apa. Nah, tapi sebenarnya pada situasinya mungkin bisa berkembang aja dok. Silakan dok berimprovisasi tapi tetap dalam tetap dalam koridornya gitu ya dok ya. Jadi boleh, jadi kita punya dasar nanti silakan berimprovisasi. Mungkin ada pendapat-pendapat dari pasien, dari istri ataupun dari anaknya, keluarganya atau psikolog dan perawat misalnya boleh sih sedikit berkembang dari situ silakan. Mungkin gitu ya dok pengantar dari saya. Kira-kira sebelum kita mulai ada yang mau kita diskusikan lagi dok? Nanti Cukup seiring ya, kita jalannya, mulai dokter. aja. Gimana dok? Nanti dengan seiring berjalannya, dokter. Oke siap. Ya silakan dok, dokter Rahma ya sebagai dokter keluarganya untuk memulai family conference ya dok silakan.
Nah, terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Saya mengerti bahwa situasi sekarang ini situasi yang sangat sulit dan emosional. Tujuan saya meminta kepada keluarganya untuk bertemu di sini untuk membuat keputusan yang terbaik dan pilihan perawatan yang terbaik untuk Bapak B. Eh, ya, kita tahu Bapak memiliki riwayat DM, ada jantung dan stroke, dan yang menyebabkan sisi kelemahan sebelah kirinya. Bapak kan sering bolak-balik sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, dan sekarang Bapak udah sering sulit menelan. Sehingga membuat Bapak sering cekukan terus, sering sesak nafas. Kalau dari saya, kita menyarankan ada dua terapi pilihan. Yang pertama kita menyarankan untuk pemasangan NGT. Mungkin agak berat kalau kita pilih pemasangan NGT. Tetapi ini kalau menurut sisi medis, pemasangan NGT untuk agar eh, makanannya bisa bisa masuk dan Bapak bisa makan. Tetapi ada juga pilihan kedua itu perawatan paliatif. Eh, Baik itu sekedar penjelasan dari saya. Mungkin penjelasannya bisa ditambah dari dokter spesialis penyakit dalam dan dokter neurologinya. Kak Mir, penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam menyampaikan informasi medis secara jelas dan realistis. Ayo dokter penyakit dalam, jelaskan dulu lebih detail penyakit Bapak B. Ya mungkin awalnya penjelasan tentang penyakit aja dulu ya. Ya, Belum bacakan. Baik, selamat siang warga warga Pak siapa? Pak B. Pak B. Pak B. Di sini perkenalkan saya Dokter Mira, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit A. Baik sebelum mungkin keluarga memilih alternatif yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ahmad tadi, ada baiknya mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai penyakit Bapak B. Jadi seperti kita ketahui, Bapak B ini sudah menderita sakit gula atau diabetes mellitus ini dengan berbagai macam komplikasi. Sama kayak ada jelaskan sama Dokter Ahmad tadi, udah ke ginjal, jantung, dan segala macam ya. Jadi memang untuk pilihan terapi itu kita tetap menyerahkan kepada keluarga. Tapi hal ini semuanya, aduh ini jadi dokter keluarga nggak jadi jelasin penyakitnya. Nggak apa-apa dong, mungkin kondisi dari DM-nya komplikasi seperti apa, jadi gitu ya. Sehingga memang perlu perawatan dengan pilihan dua tadi dok, mau invasif atau yang non invasif dengan paliatif gitu dok. Jadi dari sisi penyakit dalam kira-kira seperti apa gitu dok. Ntar dok. Ya, jadi kalau kita lihat penyakit gula Bapak ini sudah banyak komplikasinya. Ada yang sudah ke stroke-nya, itu komplikasinya juga. Kemudian ke ginjalnya sudah mengalami penurunan fungsi ginjal. Kemudian di sini juga kita lihat sudah ada gangguan gangguan Menelan. gangguan Gangguan menelan. menelan, cegukan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu komplikasi dari sakit gulanya. Kalau dari saya, tentunya komplikasi-komplikasi ini nanti kita akan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis yang lain. Jadi kalau dari saya, tentunya kita tetap ada eh, Kan penyakit dalam ke iya, diabetesnya. diabetesnya, kita tetap tata laksana diabetesnya. Mungkin dokter lain bisa memberi penjelasan mengenai komplikasi yang sudah terjadi kepada keluarga, kepada Bapak. Mungkin dipersilakan kepada dokter neurologi ataupun dokter jantung. Ya, terima kasih
Bapak Ibu, keluarga dari Bapak B. Perkenalkan saya Dr. Ramsia, eh, bagian neurologi. Bapak Ibu, eh, kita sudah jelaskan bahwa Bapak kita, Bapak B ini mengalami yang namanya komplikasi penyakit. Kalau beliau ini kan Pak, Bu, ada mengalami penyakit diabetes eh, dan stroke ya. Jadi di sini eh, kita ketahui bahwa stroke yang dialami Bapak B, orang tua kita ini, yaitu kelemahan eh, tubuh bagian sisi sebelah kiri. Nah, hal ini menyebabkan Bapak B mengalami gangguan menelan. Jadi eh, kalau bisa ya kita di sini diperlukan tindakan eh, selanjutnya ya untuk yang namanya pemasangan NGT. Jadi diharapkan koordinasi kerjasama dari keluarga untuk yang namanya persetujuan untuk kita melakukan tindakan. Kemudian ya, bagaimana dari keluarga? Apakah setuju untuk kita melakukan tindakannya? Oh iya, perkenalkan Dr. Ramsia, saya istri dari Bapak. Kalau saya sebagai istri, saya setuju kalau itu memang adalah pilihan terbaik untuk Bapak. Prinsipnya saya yang penting apapun eh, yang terbaik yang boleh dilakukan agar Bapak bisa tetap bertahan hidup seperti itu, supaya bisa lebih lama menemani kami. Saya belum siap untuk melepas Bapak. Begitu dokter. Demikian juga kepada dokter penyakit dalam. Jadi prinsipnya kami serahkan yang terbaik buat Bapak ke tangan-tangan dokter. Demikian. Terima kasih. Ya dokter, saya anak kedua dari Bapak. Kalau saya, Anak pertama dulu. Anak kedua. Pertama dulu. anak pertama dulu ya. Baik, dari segi anak pertama, bagaimana? Terima kasih dokter atas penjelasan dokter. Saya mengerti bagaimana sih kesulitan dari ayah saya ini. Kalau saya setuju, bagaimana menurut dari tim medis, kalau itu yang terbaik, mungkin kita harus lakukan yang apa ya, yang maksimal lah untuk memperpanjang atau membuat bapak saya lebih sehat lagi. Mungkin itu dari saya. Baik, dari dari anak kedua dari Ibu Putri. Dari dokter kardiologinya kapan dok? Oh iya, tadi belum seharusnya menjelaskan lewat Tadi dari seharusnya kardiologinya. Dari perawatnya juga belum. Dari yang kardiologinya dulu ya dok ya. ulangi. Ya dok ya, dari pendapat dokter jantungnya dulu ya dok. Ya, Baik, terima kasih Bapak B dan keluarga. Eh, Sesuai dengan penjelasan dari Dokter Rahmas, SPKKLP, kemudian dokter internis dan neurologi yang tadi, saya sependapat kondisi Bapak B ini sudah cukup berat. Hmm, Sesaknya sudah sangat hebat juga dan sering relapse. Kemudian ada penyumbatan di arterinya juga sudah sekitar 75%. Jadi memang untuk bisa lebih membaik, kita sarankan untuk melakukan terapi yang agresif. Tetapi eh, kita di sini berunding untuk mencari jawaban yang terbaik, solusi yang terbaik juga sesuai dengan persetujuan keluarga terhadap Bapak B ini.
Baik, kita kan sudah mendengar penjelasan dari dokter internisnya, dari dokter kardiologinya, dan dari dokter neurologinya. Sekarang ada kepala perawat yang meyakinkan, yang akan memberikan penjelasan kepada keluarga pasien terkait yang menangani Bapak selama ini. Baik, kepala perawatnya, mana perawatnya? Ya, terima kasih. Eh, ya, tadi kan sudah kita dengar Bapak, Ibu, keluarga dari Bapak B. Kita sudah menjelaskan bagaimana kondisi pasien Bapak B dari dokter keluarga, dari dokter penyakit dalam, dari dokter kardiologi. Memang untuk saat ini Bapak membutuhkan perawatan yang lebih intensif, yang lebih kuat perhatiannya. Mungkin nanti di saat dirawat, pasien akan sering dilakukan pengambilan darah karena kita akan memantau bagaimana kondisi gula darah Bapak. Kemudian pasien juga akan dipasangkan NGT, mungkin itu akan sedikit tidak nyaman, tapi saya berharap ada dukungan dari keluarga supaya pasien juga lebih kooperatif dan mau dipasang NGT. Begitu juga dengan pemasangan infus, mungkin akan dilakukan pemasangan infus pada tangan sebelah kiri atau dan tangan kanan karena digunakan untuk memasukkan cairan dan obat-obatan yang diperlukan untuk Bapak dalam kondisi saat ini. Makanya kami berharap supaya pasien juga nyaman dan mendapat dukungan dari keluarga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Baik, kita kan udah dengar penjelasan dari dari Ibu perawat juga. Sekarang kita mau dengar keinginan Bapak bagaimana. Sekarang dari Ya, Bapak sendiri, dari pasiennya, ya, Bapak terima. menginginkan bagaimana? Apakah pilihan yang terapi yang tadi dijelaskan atau yang perawatan yang paliatif tadi? Menurut Bapak bagaimana? Ya, terima kasih kepada Dr. Rahma SBKKLP yang sudah begitu konsentrasi mengumpulkan keluarga untuk mengobati penyakit saya ini. Terus kepada anak-anakku yang saya cintai, yang saya sayangi juga ingin supaya saya tetap hidup bertahan lama. Cuma umur saya ini udah 70 tahun. Hidup di dunia ini udah kujalani semua penderitaan. Jadi untuk akhir untuk pada keadaan ini janganlah hidung aku ditusuk-tusuk lagi, mulut aku ditusuk-tusuk lagi, menambah penderitaan hidupku. Biarlah kalau memang pun sudah ajalnya, saya sudah siap-siap untuk pergi, namun tidak dengan siksaan. Begitulah keinginan saya, ya. Jadi saya harapkan semua anak-anak saya bisa mendukung keinginan yang saya ajukan ini. Terima kasih. Baik, kita udah mendengar dari Bapak. Kalau Bapak tidak ingin lagi perawatan medis, Bapak hanya ingin ke perawatan yang paliatif. Bagaimana Ibu selaku istrinya? Ya, dokter, terima kasih. Kalau saya sebenarnya seperti yang sudah saya utarakan tadi, prinsipnya saya pokoknya Bapak harus mendapatkan perawatan yang terbaik. Apapun itu, nggak boleh ada kurang. Cuman maaf ya, tadi saya lupa tanya. Eh, untuk tindakan ini apakah ada resiko ya? Kan saya mau apa yang terbaik, jangan sampai ada resiko apa-apa untuk Bapak. Kalau itu aman, ya saya tetap bertahan untuk bisa dilakukan yang terbaik buat Bapak. Demikian dokter. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, jadi kan tadi sudah dijelaskan lebih detailnya oleh dokter penyakit dalam, oleh dokter kardiologi, sama dokter neurologi, bahwa Bapak sudah mengalami komplikasi. Karena Bapak tidak bisa makan, kami menyarankan untuk pemasangan NGT. Pemasangan NGT ini pasti ada risikonya, pasti ada plus minusnya. Cuman eh, 8, gimana ya?
pasti ada plus minusnya. Tapi kita lebih mementingkan untuk keselamatan pasien, untuk memperpanjang usia pasien supaya dengan pasien pasang EGT, pasien bisa makan dan tidak rehidrasi seperti itu. Oh, begitu ya. Ya, sakit tidak ya buat Bapak ya kalau dilakukan tindakan itu? Kalau Bapak merasa sakit, nanti kita akan melakukan sedasi, Bu. Tapi itu yang harus dipasang untuk tujuannya untuk kesembuhan pasien. Oh, baik dokter, kalau seperti itu kesimpulannya saya tetap pada pendirian saya lebih memilih untuk dilakukan tindakan untuk bisa membantu Bapak. Mana tahu bisa bisa sehat, masih ada kesempatan untuk bisa lebih sehat. Demikian, dokter. Baik, Ibu. Sekarang kita Ibu dengar mungkin dulu dari memerlukan anaknya. Gimana? psikologisnya, Belum, nanti. psikologisnya. Dok, nanti habis ini dok. Oke. Baik, kita udah dengar dari Bapak, dari pasiennya sama istrinya. Kita mau dengar pendapat dari anak pertamanya, Bapak Putra. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Saya juga gimana ya mendukung keputusan dari ibu saya. Ya, bagaimanapun mungkin tindakan yang dokter pikirkan sudah dipikir secara matang dan mungkin itu yang terbaik dari medis. Jadi saya dengan ini menyatakan mendukung tindakan yang lebih bagus atau lebih baik ataupun yang lebih agresif. Mungkin itu dari saya sebagai anak tertua. Terima kasih. Baik, berarti kalau dari pasiennya lebih ke paliatif, sedangkan istrinya lebih ke agresif, lebih ke perawatan medisnya, anak pertamanya juga lebih ke perawatan medisnya. Sekarang kita kedengar yang anak keduanya ya, Ibu Putri. Iya, kalau dari saya tadi kan bapaknya udah bilang kalau dia kan kalau dicucuk hidungnya kesakitan. Nah, itu kan bikin bapak nggak nyaman. Kalau dari saya karena kondisi bapaknya udah lemah, kalau misalnya tindakan itu hanya bikin menambah penderitaan si bapak, eh, apakah tindakan itu memang yang terbaik buat si bapak? Kalau hanya bikin memperpanjang rasa sakit bapak, kalau dari saya sih lebih baik jangan dipaksa sehingga bapak jadi makin tidak nyaman dan menjadi lebih stres. Itu dari saya, anak kedua. Baik, terima kasih. Berarti sekarang sudah ada ahli 50-50. Untuk menengahin diskusi kita, baik kita panggilkan untuk psikolognya untuk menjelaskan, membantu menengahi dari diskusi kita. Baik, terima kasih dok. Jadi saya melihat dari diskusi kita ini merupakan keputusan yang sangat emosional ya, di mana ada rasa sedih, rasa khawatir, bahkan rasa bersalah, dan ini merupakan hal yang wajar dalam situasi yang kita hadapi ini. Jadi semuanya sekarang sudah secara terbuka berbicara tentang bagaimana kita bisa saling mendukung. Namun jika keluarga merasa masih memerlukan waktu untuk berpikir lebih lanjut, mungkin kita bisa mengadakan pertemuan lanjutan yang penting hasilnya nanti kita semua merasa nyaman dengan keputusan yang akan kita ambil. Ya, bagaimana Ibu? Kalau begitu ya dokter ya, ya mengingat tadi keinginan Bapak sepertinya tidak mau, ya mungkin memang ada baiknya kami rembukan dulu ya. Bagaimana nih anakku yang pertama dan kedua? Boleh. Kalau saya bagusnya memang kita rembuk dulu secara apa ya? Internal ya, kita Ya. satu keluarga dulu ya. Iya, Jadi- Mak. Jadi kita Bolehlah Jangan sampai kalau menyiksa seperti Bapak itu ya. nanti mungkin kita
mumpung kesempatan ini Bapak lagi agak sadar ya, lagi ininya bagus, jadi kita boleh rembukan bersama-sama dengan Bapak untuk bisa mendapatkan kesepakatan yang terbaik buat Bapak gitu. Baik dokter, dari kami keluarga memutuskan untuk rembukan lagi, mengambil kesempatan saat ini Bapak kondisi agak segar, bisa diajak bicara, jadi kami ingin berkomunikasi dulu, berdiskusi dulu. Habis itu setelah ada keputusan baru kami akan menyampaikan keputusan kami kepada Dokter Rama. Demikian, terima kasih Dokter Rama dan para dokter spesialis yang telah membantu merawat suami kami. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Ibu bisa diskusi Sama-sama. secara empat mata bersama anak-anak. Nanti apapun keputusan keluarga kami terima. Dan nanti hasil Baik dokter. diskusinya bisa disampaikan ke kami. Dokter Ya Rahma, dokter. Dokter Rama, Anda sebagai dokter SPKKLP saya, Iya, mohon dokter. mohon hargai hak otonomi pasien. Tolong Aduh, beritahukan kepada sangat keluarga itu saya ya. dulu. Saya juga pernah jadi dokter, dok. Ancam nih. Dok, kalau misalnya keluarga mau rembukan lagi, berarti ada family conference lagi dong besok. Oh gitu ya, Maksudnya, begitu nggak? iya, maksudnya kita selesaiin di sini bisa nggak dok? Oh ya, oke. Itu kan skenario. Berarti ini Udah mungkin Mama peran ikut aja, Mak. psikologinya Apa dok itu? mesti ditambah, mungkin bisa dicoba dokter psikologi ini kan sekarang masalahnya kan kalau kita pikir ke hak otonomi pasien kan pasien menolak. Sementara kan yang pengen itu anak dan istrinya, anak pertama dan istrinya. Jadi mungkin di sini peran psikologinya kali yang perlu kasih pengarahan, penjelasan kalau gini-gini gitu, apa ya gitu. Atau dokter Rahman ya yang perlu Iya, menenangkan kekhawatiran apa ya mungkin rasa masih belum siap lepas, takut suaminya menderita kalau tidak makan. Kadang-kadang kan lihat dia nggak bisa nelen, nggak makan tuh kayaknya gimana gitu loh sebagai istri gitu. iya Ibu. Jadi di sini kan memang ada terjadi perbedaan pendapat ya. Coba kita pahami dulu mengapa Putri merasa perawatannya uh, adalah pilihan yang terbaik, sementara Ibu dan Bapak juga, sementara Bapak menolak ya tadi ya, sedangkan Ibu mengikuti apa keinginan Bapak. Dan anak yang putranya juga ingin melanjutkan. Jadi Bapak kalau misalnya tidak mau kan tadi karena takut ada dicocok-cocok lagi, ada rasa kesakitan yang lebih mendalam lagi, sedangkan ibu ingin yang terbaik untuk Bapak. Dan anak ingin pengobatan tetap dilanjutkan. Jadi yang membuat semuanya merasa nyaman nanti itu apa bisa kita bicarakan sekarang mungkin Ibu, keputusan yang diambil. Iya, jujur dokter sebagai istri saya tuh rasanya gimana ya kalau melihat Bapak itu sudah sakit-sakitan, terus sekarang mau makan aja susah. Gak makan kan lapar nanti, kasihan gitu. Masa dibiarin lapar gitu loh. Jadi kalau bisa dibantu seperti yang kata dokter penyakit dalam dan dokter yang lain yang merawat itu kan bisa dibantu pasang selang. Jadi Bapak makan tuh tetap bisa makan gitu. Jadi Bapak nggak kelaparan. Tapi ya gimana ya dokter ya, saya juga jadi agak-agak pusing, pening nih jadinya. Bapak tak mau. Tapi lihat Bapak nggak makan, saya kok yang nggak tega. Jadi solusinya gimana ya? Kira-kira kalau misalnya eh, tadi kan dikasih alat itu nggak sakit kan, nggak bahaya kan? Maksudnya kalau dipasang NGT itu ada risiko nggak ke kesehatan Bapak gitu? Demikian Ya, dokter. silakan dokter penyakit dalam. Dokter Mira bisa mengedukasi lebih lanjut kepada Aduh. istri Bapak B tentang pemasangan NGT itu bagaimana dan komplikasinya bagaimana.
Baik, Ibu, terima kasih. Saya paham sekali dengan gimana perasaan Ibu sekarang. Jadi, Bu, pemasangan selang NGT itu salah satu prosedur kita untuk tujuannya memberikan nutrisi atau makan ke Bapak, ya kan? Sebenarnya manfaatnya itu lebih besar, Bu. Kalau kita tanya resikonya, tentunya setiap tindakan itu pasti ada resikonya. Nah, apalagi kondisi Bapak yang stroke, penyakit jantung, ya kan, itu sebenarnya resikonya juga lebih besar daripada pasien lain. Tapi di sini eh, manfaat dari penggunaan NGT atau selang ini lebih besar, Bu, daripada ini. Dan tentunya kita tidak ingin resiko-resiko itu muncul nantinya ya, Bu. Mungkin itu dari saya. Oh, begitu ya. Berarti tetap ya saya paham ada bahayanya buat kesehatan Bapak, tapi keuntungannya lebih besar gitu ya, dokter ya, dibanding bahayanya ya, yang disampaikan dokter untuk kondisi Iya, Bapak kalau dipasang selang. benar, Bu. Oh, mungkin ada pendapat dari dokter yang lain? Apakah memang seperti itu, dokter? Dokter-dokter sarafnya? Iya Bu, kalau kita melihat kondisi Bapak ya, beliau kan memang sudah apa namanya, refleks menelannya itu sudah terganggu. Dia kesulitan untuk menelan oleh karena ada kelemahan saraf ya, bisa saraf ke-7 ya, saraf ke-8. Kemudian beliau juga sering cekukan. Nah, jadi ketika makan bisa nanti makanan itu bisa masuk ke Iya, pernafasan, itu dokter. membahayakan Saya tuh kasihan tiap Bapak kali Bu. kalau lihat dia makan Nah, tuh sampai terbatuk-batuk, kesel terus gitu. Makanya nggak tega iya, sayanya, takutnya dokter. keselak ya Bu ya. Iya. Iya, sudah. Kemudian Bapak juga sering sesak nafas ya. Jadi kesadarannya juga berfluktuasi, naik turun. Nah, itu yang kita khawatirkan Bu, kadang menurun kesadarannya. Jadi memang kita harapkan si Bapak ini mau menggunakan dipasang apa namanya, dipasang Selang makan gitu ya. NGT gitu Bu, atau selang Selang makan. makan Ya. ya, supaya Ya, dokter. kondisinya Kalau semakin seperti baik. itu saya setuju, Nah, dokter. Kasihan benar, saya nggak tega lihat ya. suami saya tuh makan Cuman susah. coba nanti kita secara bertahap kita kasih penjelasan ke Bapak. Nah, ketika dia nanti makan kan aduh kesel, Bapak hati-hati, makanya kita harus pasang selang, ingatin lagi Bapak. Jadi kita bertahap pun boleh, nggak apa-apa, nggak harus langsung kita paksakan, karena si Bapak ini kan dia punya hak ajasi, ya, hak otonomisasi gitu Bu, hak Ya, pribadinya ya, sebagai dokter. manusia ya. Ya, Jadi kita harus dokter hargai bantu. itu Ibu. Iya, betul, Iya Bu. dokter nanti bantu ya, bantu nasihatin Bapak ya, gitu ya. Iya Ibu. Makasih. Gimana, nak? Anakku yang tertua. Kalau Eh, Kalau saya setuju, Bu, saya setuju. Ya kan kita lakukan tindakan yang terbaik buat Bapak. Tapi adik saya ini yang susah ini kayaknya. Adik gimana? Kasihan Mak, Bapak itu kesakitan. Nanti kalau kesakitan Bapaknya makin stres. Nanti Iya, kalau Makin jelek nanti kondisi Bapak tuh makin lemah. Kayak nanti gitu kalau loh. iya, tapi nanti kan kalau kalau Bapak tuh nggak makan gimana ya? Ibu tuh nggak tega, nak, lihat Bapak tuh. Masa dibiarin Sebenarnya lapar, kelaparan gitu, udah lagi sakit-sakit badannya, nggak enak gitu, harus nahan lapar. Sebenarnya pemasangan NGT tidak begitu sakit, Bu. Hanya di awal aja ada iritasi sedikit. Nanti Oh, selanjutnya tuh, akan dokter aja bilang itu lebih tak tidak ada apa-apa. sakit lagi. Dan nanti kita berikan NGT yang bisa tahan untuk 1 bulan. Jadi tidak setiap minggu ganti-ganti NGT gitu, Bu. Kita Oh, berikan alat gitu. yang lebih Nah, bagus. gimana Pak? Bapak, Iya, Bapaknya suamiku. tahan sakit enggak, Pak? Bapak Pak, Mariaman, gimana Suamiku Bapak Mariaman? tersayang. Oh, nggak bisa. Saya tetap tidak mau Kacau ditusuk-tusuk. ini. Kenapa
Saya Pak, tetap Bapak? tidak mau Itu kata tusuk-tusuk. dokter tak sakit loh, Bukan, Pak. Mak. Bapaknya nggak mau. Kayak mana Sakit aku? lah. Aku kasihan. Coba hidung kalian ditusuk. Mau nggak? Nanti kalau Kalau aku bisa melawan makan bapak, kan aku nggak nggak dapat mungkin warisan, Mak. ditusuk. Nanti aku kasih warisan sama anak Imelda aja, Iyalah, yang aku baik. kan kasihan nengok bapak. Loh, Bapak ini gimana? Orang Nggak bisa demikian ini begitulah, Bapak nggak istri bisa nggak bisa begitulah. makan kok urusan warisan itu tak penting Pak. Ini gimana supaya Bapak bisa makan gitu loh. Maulah ya dipasang. Kan tadi sudah tanya sama dokter tuh dokter bilang itu tak sakit. Memang ada sedikit tak enak di awal-awal. Dokter, tolonglah ini diselesaikan keluarga kami ini. Gimana? Baik, Bapak Ibu, menurut saya ya ini tidak bisa dipaksakan. Ah, ya, jadi saya serahkan sama dokter SPKKLP berkeputusan. Konsan, Karena kamu memang itu memang anakku. otonomisasi nanti apabila ada kondisi-kondisi penurunan kesadaran baru kita bisa ambil keputusan. Konsan, Maunya udah kamu itu kan udah berhasil anakku. Jangan, jangan udah banyak duit kau suruh dokter tusuk-tusuk hidungku. Pak, Bapak, Ya Jadi dokter. Ayo dokter Bapak, Rama bantu nasehatin dokter Rama. iya, Ini Bapak, sekarang Bapak demi bisa kebaikan membela. Bapak. Bapak, Berarti sekarang dilakukan informed consent, Bapak, penolakan tindak. ya, Pak, Bapak ada perasaan yang tidak yang mengganjal itu kenapa tidak mau dipasang? Karena sakit atau karena ada masalah lain? Kenapa, Pak? Bisa Bapak jelaskan? Karena di sini kita lagi bertemu dengan dokter spesialis lainnya. Jadi ada hal yang tidak mengenakkan di hati Bapak, bisa mengutarakan untuk kita cari permasalahan sama-sama. Ya, Pak. Saya masih banyak pasien lain nih, Pak. Kalau seandainya Pasang, pemasangan NGT itu tidak dilakukan, Bapak yang pertama tidak bisa makan. Terus yang kedua, ada obat-obat yang bisa kita masukkan melalui selang NGT. Eh, Fungsi pemasangan NGT itu untuk biar Bapak supaya Bapak bisa makan. Kalau Bapak tidak pasang NGT, di saluran pernapasan kita ini ada dua cabang. Yang satu untuk makanan, yang satu lagi untuk paru-paru terhubungnya. Kalau Bapak tersedak, makanan itu bisa masuk ke paru-paru, nanti Bapak bisa sesak, nanti ujung-ujungnya Bapak harus dirawat lagi dengan komplikasi komplikasi pneumonia. Seperti itu, Pak. Pneumonia itu apa ya dokter? Mbak cerita. Ini nggak selesai. Oh, orang awam ya tak paham. terjadinya penumpukan cairan Apa ibu ini? Pneumonia itu kan bisa menyebabkan infeksi paru-paru karena akibatnya itu dari makanan yang kita makan tadi itu masuk ke Oh, paru-paru. Seharusnya oh, makanan yang kita makan itu masuknya ke lambung. oh gitu. Nah, Nah, lupa tuh, dengar tuh kalau tak pasang selang nanti malah tambah bahaya. Udah sakit ini tambah berat sakitnya nanti Pak. kalau Bapak iya jadi merasa perawatannya jadi pemasangan lebih lama. NGT itu sakit, maka kita akan mengusulkan ke dokter yang membuat tidak nyeri, Bapak. Nah, setelah ayolah pasang, Pak, itu setelah bisa pasang tak NGT, sakit kata dokternya. Hmm. setelah pasang Mau NGT ya mau Pak ya, kasih sebentar ventilator ya lagi. Pak. Gimana, Pak? Mau pasang ventilator lagi katanya. Ventilator itu kita pasang jika ada indikasi, Pak. Indikasinya seperti Bapak sesak, penurunan SpO2-nya, baru kita pasang ventilator. Tapi kan kalau Bapak tidak mengalami sesak, kan kita tidak pasang, Pak. Makanya itu supaya kita mencegah terjadinya ke arah yang pemasang ventilator, maka kita lakukan pemasangan NGT, Bapak. Pasiennya Pasien sadar, mungkin, NGT. iya pasiennya sadar, pasien bisa bergeni mungkin buat saya kan sadar. Betul. Ya, kebetulan ini kondisinya lagi sadar dok. Belum kan fluktuasinya lagi bagus ini dokter. Baik, Ntar kalau tiba-tiba melir udah deh. Iya,
Nanti kalau nunggu nggak sadar aja, kalau udah nggak sadar baru dipasang. Baik, kepada anaknya Ibu Putri kita tanyakan, eh, Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Apa yang mengganjal sama Ibu karena Ibu tidak setuju dengan Bapak pasang NGT? Saya nggak tahan kalau bapak itu kesakitan. Itu aja sih, dok. Kasihan kan, nggak dilakukan tindakan aja, bapak udah kesakitan, dia susah napas. Kalau dipasang-pasang, dicolok-colok, dia nggak nyaman, jadi makin kesakitan bapaknya. Gitu, dok. Kalau seandainya kita pasang NGT tapi tidak nyeri bagaimana? Kalau bapaknya merasa nyaman, saya rasa saya support lah tindakan ini. Kalau memang ini yang memang terbaik sama bapak, asal bapak merasa nyaman aja. Jadi ini Tenang aja, Pak. Kami dari tim perawatnya akan berusaha semaksimal mungkin supaya Bapak nggak sakit. Mungkin pasang NGT-nya akan pelan-pelan dan ukurannya akan sesuai. Mungkin di awal merasa tidak nyaman, tapi mungkin setelah terpasang dan makanan bisa masuk, Bapak mungkin akan merasa nyaman berikutnya. Ya, berarti berarti nanti selamanya saya pasang NGT untuk makan, dok. Seumur hidup aku terpasang NGT untuk makan. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau Bapak sudah bisa menelan dengan baik, NGT-nya tidak dipasang dilepas. lagi, Pak. Dilepas. Dokter sarafnya bilang udah kena saraf itu, dok. Nggak bisa sembuh lagi. Ah, dokter sarafnya bisa menjelaskan. Saraf. Siap nih. Neuro. Dok, izin dok. Izin dok menyampaikan kalau di dalam Kodeki itu dok ya, ada pasal yang menyatakan bahwa dokter itu tidak boleh melakukan tindakan yang melemahkan fisik, psikis, mental gitu ya dok ya untuk pasien. Nah, mungkin di sini nanti peran psikolog juga bisa dikembangkan ya dok ya, bagaimana kondisi psikologis pasien ketika misalnya dia nggak mau, terus misalnya banyak yang menyarankan melakukan tindakan tersebut gitu dok. Iya dok. Nah, tadi kan soalnya kita udah harus sampai ke kesimpulan ya dok. Padahal tadi kita mau memberikan waktu lagi untuk keluarga agar bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mengambil keputusannya. Namun karena kita harus mengambil keputusan, tapi sepertinya tidak ada titik temu. Tapi kita ambil jalan yang terbaik saja untuk bapaknya, karena tidak mungkin kita membiarkan pasien dalam keadaan menahan sakit terus-menerus, dok. Ya, boleh dok. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu nanti sebenarnya bola panasnya tuh di dokter keluarga, benar sih dok. Jadi nanti dari dokter keluarga ini mungkin bisa mengambil keputusannya apa dari dilema etik yang ada gitu ya dok ya. Keputusan yang terbaik berdasarkan perbanyak pertimbangan tadi, masukan gitu dok untuk pasien Bapak B ini. Berarti dengan Ya. menghilangkan hak otonomi otonomi pasien, dok. Ya, dok. Sebenarnya bukan menghilangkan ya, dok. Tetapi ya artinya itu bukan menjadi pilihan prioritas atau yang dipilih gitu ya, dok ya. Karena memang tadi berdasarkan kalau menurut kita kita mengedepankan apa namanya prinsip beneficence. Kalau prinsip beneficence itu berarti yang prinsip yang menguntungkan pasien gitu ya, dok ya, tidak membuat pasien sakit dan lain sebagainya. Ya berarti otonomi itu urutannya setelahnya. Jadi kita mengambil prinsip yang beneficence misalnya gitu dalam kasus-kasus dilema etik seperti ini sih dok. Jadi mana mana prinsip etik yang paling kuat, kaidah dasar mana yang mau kita ambil yang menurut kita itu benefitnya yang paling banyak gitu dok. Oh, berarti kita boleh menggugurkan prinsip yang lain ya, Dok ya? Iya, dalam arti ya, betul itu menjadi Dalam prioritas kesekian. Iya, betul dok. Contohnya kalau kayak yang non malfeasance, kalau pasiennya gawat darurat, misalnya tiba-tiba pasien ini jadi tidak sadar, langsung harus dilakukan pasang ventilator gitu ya, dan lain sebagainya, yaitu mau nggak mau itu harus kita pilih kan ketika pada kondisi seperti itu. Nah, berarti yang kita pilih itu adalah bukan otonomi juga, tetapi yang prinsip non malfeasance, jadi yang tidak melakukan apa do no harm-nya gitu ya dok ya, yang artinya pada situasi gawat darurat kita mengutamakan nyawa atau keselamatan pasien gitu, dok.
Hmm. Ya, berarti Makanya di memang tahap kita di izin dok, iya berarti dok, di tahap ya sekarang silakan dok. kan sebenarnya masih dalam rembukan kebetulan pasien sadar kan tidak berarti kan menjatuhkan langsung ya hak otonomi pasien kan kita masih negotiate dengan pasien. Tinggal bagaimana keluarga berhasil membujuk pasien untuk ngikutin kemauan istrinya atau pasiennya tetap kekeh bertahan dengan keputusannya dia. Pokoknya aku nggak mau tahu, nggak mau gitu kan. Yang mungkin nanti hasil akhirnya ya istri juga ya sudah mengalah atau kita cari jalan tengah dulu ya udah sementara ngalah nanti kalau kondisi gawat ya mau nggak mau baru dipasang gitu seperti itu kak dok? Iya, betul dok. Jadi nanti peran kita sebagai dokter keluarga itu adalah mendampingi pasien dan keluarga pasien dalam artinya gini, ketika kita melihat oh saya akan mengambil pilihan yang invasif misalnya gitu ya dok ya sesuai dengan misalnya keinginan dari istri dan apa namanya anak pertama misalnya. Nah, dari situ kan nanti akan ada diskusi-diskusi di mana kita sebagai konselor, sebagai edukator gitu mendampingi pasien ini juga gitu. Jadi dari sisi psikologisnya juga walaupun ada psikolog klinis, tapi psikolog klinis ini adanya hanya family conference ya dok ya. Tapi Hmm. ketika kita dalam perawatan sehari-harinya kan kita yang mendampingi pasien. Jadi memang di situ peran kita besarnya di situ sih dok. Jadi kita filling the gap dari semua pelayanan yang ada, itu yang kita ambil dari peran kita sebagai dokter keluarga dok. Oke dok, makasih dok. Ya dok, sama-sama. Tapi keren sih dok. Jadi apa namanya? Iya, ngalir banget ya ceritanya. Masih kekeh aja pasiennya masih pada. Tapi mungkin gini dok, pada konteks di mana pasiennya masih sehat, masih bisa memilih ya, mungkin saja akhirnya kita mengikuti pilihan dia Ya gitu ya dok ya betul saat betul. ini. In the end harus ngikutin otonomi dulu kalau pasiennya Ya, sadar. betul. Baik Tapi dok, ketika kita misalnya closing sebelum berarti. memilih, Harusnya nggak tahu closing ngikut keputusan betul. pasien dulu berarti. Ya, bisa juga seperti itu, Dok. Atau ternyata kondisinya, misalnya kondisinya seminggu lagi pasien terjadi perburukan, ya mau nggak mau kan Ya, akhirnya pasien juga sudah pada kondisi di mana dia tidak bisa memilih untuk diri dia ya, Dok ya, gitu ya. ya. Vulnerable person gitu. Nah, kalau vulnerable person itu biasanya memang boleh diwakilkan keputusan itu oleh walinya gitu, Dok. Kalau dalam prinsip kita etik ini, Dok. Seperti itu. Ya dok, baik dok. Ayo suamiku, bagaimana? Berubah pikiran tidak sampai sekarang dokter-dokter sudah Iya. menjelaskan Kalau keuntungannya lebih besar buat suamiku. kalau keselek-keselek kan, saya cari dokter akupuntur aja dok. Dokter Nambah lagi akupuntur anggotanya, Dok ya. Anggota family conference nambah lagi nanti. Ada dokter Jaina, dokter Kalau Jaina, keselek-keselek, dokter. cari Dok, dokter akupuntur lah. kasus ini, Dokter Mariaman, kasus ini seharusnya penurunan kesadaran. Lu tak ada ngomong segitu kuatnya. Enggak, ini kan Penurunan kesadaran ceritanya dia. pas Emosi, bapaknya lagi emosi, sadar. Itu emosi, pasrah. mau dicolok Nih, hidung. dok. Bukan ngelawan terus. Wah, anak pertamanya galak betul ya, pasti. Enggak, Abang emosi, jangan marah-marah, mau abang. dicolok terus hidungnya. Anak pertama Bukan. dapat Atau bapaknya. kalau terus Aku nggak mau, ini. fisioterapi bisa ya nggak dok dilakukan option Dokter, kayak dokter. terapi bicara. Iya, Bisa dokter Rama. fisioterapi dong. Bisa terapi akupuntur. Ya, itu mungkin masuk dalam salah satu terapi invasif atau non invasif tuh, Dok. Non invasif ya, Dok ya. Kalau akupuntur masuk non invasif harusnya dokter. Iya, kalau tindakannya invasif ya, tapi kalau untuk melihat keuntungannya untuk Itu apa namanya paliatif. Masuknya ke paliatif dok paliatifnya, mestinya. nah iya menurut paliatif ya, Dok ya, Iya, sebenarnya. Tapi itu tadi pilihan bapaknya lain. nggak mau dicucu-cucu, tapi kok mau ditusuk. Menurut saya rayuannya kurang maut. Jadi Gitu ya. rayuannya kurang maut. Ya, kalau Gimana saya nih saya? kalau sebenarnya saya ada satu alternatif. Kalau saya Mana dari nih pihak mamak tadi merayu kata bapak nih? jadi gini kata Dr. Mariaman tadi saya kan banyak duit. Saya kasih bapaknya kalau bapak mau ditusuk, saya kasih bapak satu motor, ke adiknya satu handphone. Harta bapaknya lebih banyak dari itu kayaknya ya, Pak. Ya udah lah bang, aku setuju aja bapak, cucu aja bapak tuh. Dapat iPhone ya Masa adiknya. setuju itu? Ini kacau skenario nya berubah total nih namanya.
Ayo kita kembali ke skenario. Gimana nih Pak? Bapak coba Pak pikir-pikir lagi. Jadi Bapak tetap bersikeras, tetap nggak mau, apa boleh berubah pikiran gitu? Coba dilakukan buat kebaikan Bapak, Pak, gitu loh, biar bisa makan, tak keselak-keselak gitu. Tak tega aku melihat dirimu kalau makan tak bisa nelen, akhirnya harus sampai keselak, terbatuk-batuk. Di sini kan, jika keluarga masih terjadi konflik, maka bisa menambahkan konsultasi dengan tim etik rumah sakit. Jangan lagi itu. Ini Jadi lagi final dulu udah kita cut di sini aja nanti tambah panjang. Ini tim etik ayo rumah sama sakitnya suamiku. Dokter Dian. Ini aku lagi kesimpulan nih, lagi mau final decision nih. Suamiku mana kok kagak direspon ini? Kayaknya udah langsung apa kesadarannya menurun deh. Keputusan di tanganku. Iya. Kalau kesadarannya menurun, berarti istrinya yang mengambil keputusan. Ayo si Bapak tiba-tiba pingsan lah. Masih udah menurun kesadaran. Nah, tadi masih sadar bisa diajak ngomong. Dia pingsan Tiba-tiba gara-gara dimarahin anak kesel, pertamanya. kesel tapi dipaksa, kesel shock dia langsung hilang Hadiahnya bisa kesadarannya. dinego lagi nggak agar lebih besar? Hadiah. Bang, itu Bapak minta hadiah besar lagi dari itu. Kasih. Nggak Ini bisa Bapak menikmati mau kejutannya Dok, kambuh. jangan lupa foto absensi kita, Dok. Tuh, untuk Ini memang tipikal pasien orang Sumatera ya. Keras ya. sekali. Mungkin kalau di grup teman-teman yang dari Pulau Jawa mungkin tidak alot seperti ini Gitu. mungkin. Bandel. Bisa jadi, Dok. kita tunggu aja penurunan Ayo Pak, kesadaran gimana Pak? pada pasien. Bapak mau Autonomi ya Pak? pasien akan hilang. Ya, Pak, tergantung suamiku. tergantung quorum lah. Mau kita selesaikan nggak diskusi Selesai ini? lah, jadi tinggal kamu punya final decision apa? Mau kamu tetap kekeh dengan nggak mau, jadi nanti saya mundur gitu. Saya ngalah dulu dengan mencari solusi kedua. Berhubungan waktunya masih panjang, ya terpaksa kita pertahankan dulu lah sampai jam 4 baru kita. Jangan, nanti kan masih harus ada yang lain-lain. Kan Ini kan lah, harus buat RTL lagi nih. Oh ya, RTL lagi. ya udah udahlah. cukup kita mesti closing sekarang nih. Jangan ditarik panjang nanti tugas yang diskusi belakangnya nggak kesampaian nanti, Ya, Dok. ini kayaknya harus kumpul nih Iya, RTL-nya nih disuruh buat. Baiklah, iya. kalau begitu Betul. aku nurut aja lah. Yang penting hadiahnya ingat ya, diperbesar ya, Ingat ya, konsan ya. anak pertama janjinya. Kasih siapa itu si Tuh, Melda anakku ya? yang pertama ya, ingat janjimu pada bapakmu tuh. Ya udah Bang, ya, nanti ya aku udah. kirimkan alamatnya, Bang, untuk kirimkan iPhone untuk aku ya, Bang. Ya ya, pasangkan NGT itu. Nah, Oke, ya Dokter Rama, ini suamiku sudah setuju. Jadi kita sekeluarga setuju untuk dilakukan pasang selang makan supaya Bapak bisa makan tidak harus menahan lapar. Demikian Baik, Dokter, makasih. karena keluarga sudah setuju untuk melakukan perawatan paliatif, maka kita akan meminta dokter dari penyakit dalam untuk memberikan terapi simptomatiknya. Dokter, kepada Bukan dokter. paliatif ya dok. Hah? Apa? Bukan paliatif ya dok yang dipilih dok. Kalau misalnya pasangan gitu kan dok. Oh ya, iya, Terapi iya. Intensif. dok. Iya. Terapi apa dokter medis kan? Agresif. Agresif Agresif. ya. Jadi Agresif, pilihannya agresif. ikut yang agresif. Agresif, iya betul. Berarti kalau terapi agresif ini juga melibatkan dokter dokter lain lagi kan dokter eh Iya betul dok. Melibatkan dokter-dokter lain. Kalau mau nggak sakit pasangan GT kan sekarang pakai anestesi dok. Dokter ya anestesi yang benar. ngerjain dok. Iya, betul dok. Tapi perawatan paliatif artinya kan tetap jalan, Dok. Ditambah dengan agresif. Bukan begitu, Dok? Iya, sebenarnya sih kan tadi pilihannya ada agresif atau paliatif. Pada dasarnya memang itu nanti seiring sejalan. Cuman memang yang lebih dominan dilakukan tindakan-tindakan yang agresif gitu ya dok ya. Paliatif paliatif tetap harus berjalan dok. Psikolog tetap harus dampingin, misalnya gitu ya. Konseling dari dokter keluarganya tetap harus gitu. Sampai dilihat quality of life-nya juga tetap harus kita eh, pantau terus gitu dok. Betul.
Baik, karena keluarga sudah memilih setuju untuk melakukan tindakan pemasangan NGT, maka kita tetap akan bekerja sama dengan spesialis lainnya untuk Ya, memberikan dokter. terapi kepada pasien. Ya, dok, kita serahkan semua ke tenaga medis ya, kepada dokter-dokter yang merawat, yang penting yang terbaik untuk suami saya. Terima kasih. Baik, karena sudah mencapai titik temu, maka diskusi ini kita akhiri. Ini berarti kita lanjutkan menyusun keputusan bersama ini ya, ya dok. Harusnya ya. Iya dok, betul dok. Oh, kayaknya ini udah kita jalanin itu, dok. Kayaknya yang tujuan yang poin 4 ini tadi seiring kita kita role play bukannya udah terjadi, udah kita lewati. Ya, tapi kan tetap kita Ya, tulis. skenario-nya Ya, kan itu, Dok. Nanti minta link lagi ujung-ujungnya. Minta. ya dok, diketik aja dok, biar ini. Iya dok. Jadi kalau tadi yang dipilih agresif ya dok ya, berarti Ya, agresif berarti untuk kalau agresif Mana ya? dokternya harus memastikan pihak keluarga memahami konsekuensi medisnya. Jadi yang kayak tadi saya udah tanya kan, ibunya nanya ada resikonya atau apa, ada resiko atau enggak. Terus tadi udah dijelasin kan konsekuensi dari pemasangan NGT, eh, untung ruginya di mana gitu. Kayaknya itu ya penjelasannya ya sudah. Dokter ya. Rahma mungkin dibikin pasien setuju dulu baru keluarga diikuti oleh keluarga gitu. Gimana pasien? Iya, pasien dulu mungkin. Nah, pasien sudah menyetujui untuk dilakukan Tindakan agresif ya, tindakan tindakan agresif dan telah tindakan disepakati oleh keluarga. Iya. pasien Berarti sudah secara resmi menyetujui. harus ada tanda tangan inform consent ya dok ya. Jangan Ya. lupa karena kan nanti masuk ke yang sekalian yang kelima kan. Yang kelima ada dokumentasikan semuanya termasuk apa namanya lembab inform consent-nya gitu kan. Izin dokter Rama menyetujuinya pakai H-nya ganti J, terus terapi agresifnya T-nya pakai ganti R. Menyetujui. Dilakukan terapi agresif oleh keluarga untuk Terapi agresif itu tetapi dok, bukan terapinya. Itu dokter ketiknya tetapi ya. Makasih dok. Pasien setuju dilakukan terapi agresif dengan melakukan pemasangan NGT ya, itu ya. Atau cukup begini aja, nggak perlu dijelasin lagi. Gimana teman-teman yang lain? Cukup singkat begini, tak perlu penjelasan detail Ini, lagi. dan di sini dibuat dan dokter perlu memastikan mereka memahami konsekuensi Ya, medisnya. ini kan Berarti ini perlu terapi dijelaskan. agresif titik. Dokter spesialis ya, dokter spesialis. Poin 2 aja kali dokter Rahma. Poin 2-nya baru Oh ya, dokter masuk. menjelaskan Ya, ya. Kita bikin poin-poin aja bagaimana. betul dok, boleh dok. Gimana terapi agresif ini sudah dijelaskan itu. Resiko apa ya? Untung rugi atau
resiko gimana ya bahasannya ya? Ini ya, resiko dan komplikasi terapi agresif Sudah dijelas. dijelaskan ya dan Oleh dipahami tim dokter, oleh oleh tim dokter. dokter yang merawat ya. Melibat Melibatkan spesialisasi lainnya serta kepala ini. risiko dan komplikasi terapi agresif sudah dijelaskan oleh dokter yang merawat. Melibatkan spesialisasi kardiologi gitu. Dan spesialisasi penyakit dalam, kardiologi dan serta perawat, dan sudah dipastikan pasien dan keluarga pasien sudah memahami sepenuhnya, gitu ya. Dan keluarga pasien Dan ini ya, atas penjelasan dokter. gitu ya. Apalagi psikolog kurang. Oh ya, nih serta dan melibatkan ya. Terus dokter keluarganya di mana? Dokter SPKKLP-nya ada nggak ya tadi? Ada ya? Dokter SPKLP kan bukan PJP. Enggak, maksudnya di situ dilibatkan deh. Iya. Dokter, di mana Risiko kita dan libatkan komplikasi dokter agresif keluarga sudah di sini? dijelaskan oleh dokter yang merawat. Melibatkan spesialis bidang serta perawat. Kalau nomor 3-nya mungkin peran dokter keluarga ya. Peran Izin dokter Dokter keluarga. Rahman, Ya, yang poin 2 itu habis psikolog itu kata sudahnya itu di delete aja, itu double jadi ini. Habis psikolog kita mau koma atau mau titik koma harusnya. melibatkan Koma, psikolog. keluarga pasien sudah memahami sepenuhnya atas penjelasan dokter. Nah, gitu baru benar. Dan ya, Inform konsennya perlu kita buat nggak? Kan itu rencana tindak lanjutnya kan, inform konsennya. Wajib lah. Karena kan melakukan tindakan kan. Persetujuan keluarga itu wajib Persetujuan. dituliskan itu. Kenapa nggak nomor 3 aja, info konsen? Iya, maksudnya gitu. Terlalu panjang itu. Iya, di poin berikutnya dok, maksudnya. Ya, langsung poin 3 aja, itu kan sudah dijelaskan resiko pas. Yang penting kan di sini kan dari materi yang dikasih dokter Ali itu kan kalau ada memilih terapi agresif, yang penting kan perlu Pak Dokter memastikan keluarga memahami konsekuensi medis gitu. Ini kan sudah selesai nih dok. Ke poin 3 berarti next harus gimana? Persiapan membuat inform consent gitu. Karena ada persetujuan, karena ada tindakan agresif, maka harus dipersiapkan inform consent gitu ya. ya. Langsung aja buat pembuatan Keluarga inform konsen aja. Itu aja kali, Dok. Keluarga menandatangani inform konsen yang sudah. Nah, itu gitu. Ya, keluarga menandatangani
surat persetujuan ya tindakan. Pasien atau keluarga nggak? Pasiennya masih sadar ya. Ya, pasien atau keluarga pasien. Pasien dan keluarga pasien kali ya. Dan ya, lebih tepat bukan atau ya. Kecuali dan atau pasien dan atau keluarga pasien menandatangani informed consent. Persetujuan tindakan. Dok, Ya dok. ini ya menurut saya itu sebenarnya poin nomor 2 itu bukannya resiko yang kita jelaskan. Ini di sini ya ada dokter spesialis kedokteran keluarga adalah moderator diskusi. Dia bertanggung jawab untuk memimpin pertemuan. Nah itu loh. Jadi kita kan fokusnya di SPKKLP ini sebenarnya. Jadi di poin situ ada loh, dia bertanggung jawab dalam memimpin pertemuan. Ini bahasanya mungkin harus jadi pemimpin yang untuk diskusi ini semua dokter keluarga. Tapi bahasanya gimana? Iya dok. Ini kan ceritanya di role play tadi kita kan istilahnya kan dokter Rama itu sebagai SPKKLP kan dia udah mempertemukan kita dengan spesialis gitu loh. Terus kita kan ada beda pendapat ya. Terus kita coba rembukan, kita bujuk suami dan anak itu mendukung gitu sampai akhirnya suami ya mengalah gitu. Dalam hal ini kan skenario kita kalau suaminya tetap bersikeras dengan pendapat, pokoknya aku nggak mau ditusuk, nggak mau dipasang, ya kan ujung-ujung kan harus kita ceritanya kan jadinya istrinya mesti ngalah dulu ya sudah nggak dulu mungkin dengan apa ya dengan statement ya saat ini nggak bisa tapi bikin deal dengan suaminya kalau nanti ternyata memang udah tak bisa nolak kondisi udah gawat pasien suami nggak sadar misalnya dipasang boleh gitu kan seperti itu kan kalau skenarionya seperti itu tapi kan kenyataannya kan skenario kita pasien setuju in the end setuju mengalah sama suami dan anaknya yang pertama karena hasil godaan anaknya terlalu stop chair jadi pasien setuju dengan tindakan agresif. Nah, tindakan agresif ini kan berdasarkan yang pengarahan sini kan kalau dia pilih agresif berarti tanggung jawabnya adalah spesialis atau mungkin dokter keluarga itu harus memastikan benar kalau keluarga itu udah tahu resiko dari dan komplikasi jadi bahayanya atau resiko konsekuensi medis dari tindakan yang kita ambil ini gitu loh. Nah ini kan udah kita jelasin, bukan begitu? Dok, dok, lihat Ya, diam aja di WA, WhatsApp grup. oh bentar. Ya itu aja di Kopas. Setuju. Boleh lah. Aku setuju aja. Dokter Rama mungkin bisa. Oh, tapi kita sekarang poinnya menyusun keputusan bersama atau masih di ini diskusi keluarga dilema etik. Nah, kita berarti satu persatu dulu ya, poin satu dulu ya. Itu tugas berikutnya tuh, refleksi Ada berikutnya. tugas refleksi bawahnya. Oh maaf, aku berarti aku nggak nyambung nih dari tadi nggak connect.
Oh ya, sorry dok, sorry saya miskomunikasi. Ais kemana aku ngelir. Oke dok, berarti ya udah copy aja dok kali. Bener dok, itu ikut ChatGPT aja kali. Gimana yang lain setuju? Berarti yang ini nggak jadi ya? Ini kan udah ada di sini nih. Strategi mengolah konflik. Ya. Beneficent. Udah selesai. Nomor 2, Udah semua. ya, badan ada dalam. Jika peserta melakukan bermain peran, udah. Juga ada peserta. Tunggu ya, tunggu, dirapiin dulu biar enak kita bahas. Baca chat, baca chat WA ya. Baca chat WA. Bentar, dok. Jadi ini otonomi nih. Terus ya, setuju ya ini ya. Setuju. Nah, Ya dok, setuju dok. udah habis itu yang nomor 2. Tugas refleksi. Ini 1. Ini dokter harus bertindak sebagai mediator yang netral. Apa nih? Ini kayaknya meningkatkan keterampilan komunikasi di masa depan ini nggak usah dulu ya, Dok. Nggak usah lagi ya, dulu ya. Nah, Makanya nggak lagi usah cari dulu. nomor berapa nih? Itu hapus aja kayaknya semua, Dok ya. Yang di bawah dihapus saja kayaknya itu. Iya, ya, Aktif listeningnya juga ya? aktif listening. Di sini tugasnya cara meningkatkan keterampilan komunikasi dalam situasi serupa di masa depan. Ada dok. Oh ada ya? Ada 4 poin. Oh, iya, 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 iya. Iya, iya. Berarti perlu ya. Ya. Izin Dokter Mira, boleh tolong screenshot foto ulang tadi? Kayaknya Dokter Ya. Novi.
nggak kelihatan wajahnya. Oke. Makasih. Ada itu, Konsan belum ada. Ah, Nah, gimana? ayo pada on kamera. Udah lengkap belum semua? Oke. 1, 2. Senyum, senyum. Belum? Capek sih cuma. Ya lo dari tadi. Konsannya nggak ada. Kameramennya nih nggak bilang-bilang, udah kaku bibirnya dari tadi. Udah Oh, kering udah giginya selesai. ya. Tapi ini nggak ada dokter Diannya, nggak apa-apa kali lah ya. Saya udah buka Nggak itu apa-apa, kamera. Dok. Udah Oke, buka, siap. udah kelihatan ya, Dok? Ya sudah, saya Iya. ke grup besar ya. Saya forward yang ini ke grup besar. Saya tadi udah sempat foto kok, Dok, waktu kita on cam semua. Oh ya, Dok. Oke, kirim Udah ke selesai kan? mode pelatihan. Ini udah Keluar diminta live sekarang. break. Udah disuruh pindah ini. Hah, masa? Iya, Aduh, udah iya. pindah. Iya nih. Berarti ini udah oke ya? Oke nggak? Ini udah selesai belum nih? Atau nanti di WA lagi kalau ada penambahan? Tunggu ya, saya ini mana nih? Save dulu, Dok. Save dulu, save dulu. Iya, saya minta di ini. Atau kalau perlu nanti kita diskusi lagi. Ini saya kirim Nanti ya. dikirim ke grup biar bisa dibaca lagi. Baik. Baik, Dok. Terima kasih. Di Google Drive juga boleh, Dokter. Di Google Drive bisa full. Mohon info mungkin tuh.